ini saya lihat bening bersih bersih. Sama kayak orangnya ya Pak. Ya, mungkin begitu ya. Terkadang juga memang ada ini sekedar candaan, Ya, ada juga yang lucu. bilang bahwa apa yang kita lakukan itu biasanya itu selalu mengikuti dengan karakteristik orangnya ya. Mantap. Halo guys, hari ini kita akan menuju desa Kalukunangka, bertemu dengan salah seorang petani cabai yang sukses tanpa menggunakan modal yang besar. Saksikan guys. Namanya Bapak Peri. Anaknya baru satu guys, terbiang masih muda. Dia aktif di bidang pertanian, memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di lokasinya. Saksikan ya guys, bakalan seru pembahasannya. Nah, hari ini kita di salah satu kebun petani yang ada di Desa Kalukunangka. Nah, ini untuk membuktikan ya guys, bahwa untuk menanam cabai itu kita juga tidak menggunakan mulsa. Tanpa mulsa pun hasil panen kita bisa melimpah. Yang penting ada beberapa cara yang memang harus kita lakukan secara teratur. Nah, untuk posisi lahan cabai ini guys, kita berada di lereng pegunungan yang ada di Desa Kalukunangka. Nah, ini bukti. Karena banyak yang beranggapan bahwa tanpa menggunakan pulsa, cabai kita itu tidak bisa menghasilkan atau ya menghasilkan secara maksimal. Tapi hari ini lagi-lagi kami membuktikan bahwa tanpa mulsa pun hasil cabai itu kita bisa maksimal. Ini buktinya guys, tanpa mulsa. Nah, sebentar kita diskusi dengan petaninya langsung, trik-trik apa saja yang ia lakukan sehingga kebun cabainya ini ya cukup lumayan bagus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali di channel Didi Hasan. Kali ini saya berada di Desa Kalukunangka, di salah satu perkebunan masyarakat, yaitu khusus untuk tanaman cabai. Karena banyak yang beranggapan bahwa menanam cabai itu sangat sulit, dan juga terkadang juga teman-teman para petani ini dihantui dengan rasa sebuah ketakutan, yaitu mengenai tentang biaya atau modal. Karena banyak yang beranggapan bahwa untuk menanam cabai ini kita harus membutuhkan modal yang tinggi. Tapi hari ini kami ingin membuktikan bahwa tanpa modal yang besar, tanpa menggunakan mulsa, tanaman cabai kita ini bisa berbuah secara maksimal. Olehnya itu guys, kali ini saya mencoba berdiskusi, berdialog dengan salah satu petani yang ada di Desa Kalukunangka ini. Trik-trik apa saja yang ia lakukan sehingga cabai-cabainya ini sangat bagus. Kalau untuk Pak, ini sekitar berapa pohon semuanya keseluruhan ya? Sekitar 1.400 lah. 1.400. Nah itu guys, kita bisa lihat sendiri tidak ada mulsa di bawahnya, tanpa dibedeng, karena memang posisi kebun ini berada di pinggiran sungai-sungai kecil, kemudian posisinya agak miring ya. Jadi tanpa dibedeng, tanpa menggunakan mulsa, kita juga bisa sandingkan dengan yang menggunakan mulsa. Sekitar berapa Pak hasilnya nih setiap satu kali panennya? Ya tergantung. Kalau rata-rata biasa mungkin 1 minggu 1 kali atau 5 hari 1 kali Pak dipanen kembali. Waktu panennya? Iya, waktu panen. Waktu panennya sekitar 5 hari. Oh 5 hari Pak ya, Dik? 5 hari. Iya, karena banyak sekali tuh Pak yang beranggapan ini bahwa menanam lombok ini ya harus menggunakan modal besar, makanya banyak yang takut. Padahal kalau kita berpikir menanam cabai ini salah satu komoditi, sebuah komoditas yang mampu untuk sedikit menambah kebutuhan ekonomi keluarga Pak ya. Kalau untuk harga sekarang per kilonya berapa? Sekitar 23 sampai 29. Tapi itu harga dari tengkulak ya? Ya, Masih dijual lagi. Berarti dari harga petani ke tengkulak. Oh iya betul. Berarti bisa jadi itu sekitar 50 atau 40 ribuan per kilonya kalau di pasar ya. Ya, Ini Pak, kalau untuk pengalaman Bapak ya, dalam menanam cabai ini kira-kira apa yang perlu paling diperhatikan itu Pak? yang Perawatan. Ya, terutama perawatan Perawatan dan penggunaan insektisida. Oh begitu ya. Kalau untuk Pak, jenis-jenis, kalau misalnya untuk pupuk ya, pupuk apa yang biasa digunakan ini? Kalau saya pribadi pupuk NPK paling utama. Oh NPK yang paling utama ya. Ini cukup bagus ini Pak. Ini bersih. Atau mungkin ada obat khusus yang digunakan? Karena ini saya lihat ini kan mengkilat sekali buahnya. Mungkin ada perawatan khusus yang digunakan ini. Ini beda loh. Ini mengkilat. Mungkin ya Pak? Ya bersih dia. Kan biasanya buahnya agak-agak rabun, tapi ini saya lihat bening bersih. Sama kayak orangnya ya Pak. Ya. Mungkin begitu ya. Terkadang juga memang ada ini sekedar candaan, Ya, ada juga yang lucu. bilang bahwa apa yang kita lakukan itu biasanya itu selalu mengikuti dengan karakteristik orangnya ya. Mantap luar biasa. Kalau ini kurang lebih 1.400 pohon Pak ya, 1.400 pohon. Kalau misalnya dalam satu kali panen berapa kilo Pak biasanya? Mulai dari 5 kilo panen pertama. Oh, panen Panen pertama. kedua 2 kali lipatnya lagi 10 kilo.
terus 40, 80, ya seperti itu jenjangnya sampai panen ke-6, ke-5 turun lagi. Tengah-tengah Oh, begitu. begitu Jadi Pak ya. kayak Ada tahapan ya, ada Ya. tahapan. Mulai dari 5 kilo, naik lagi 10, 40, 50, 80 dan seterusnya Pak ya. Ya. Kita melihat ini kebersihannya agak kurang Pak ya. ya kurang terawat. Ini rumputnya ada saya lihat ini. Iya Pak, dibersihkan. Sibuk Pak, karena banyak acara. Oh, Baru begitu ya. curah hujan juga tinggi terus dalam setiap harinya, setiap hari hujan terus, hujan. Akhirnya malas ke kebun. Oh ya, karena Apalagi jalanan juga becek. karena begini Pak, saya juga pernah menanam cabai. Memang ini rumput ya, rumput ini memang juga berpengaruh untuk mendatangkan hama Pak ya. Karena terkadang juga ini belalang-belalang itu suka bermain di rumput-rumput itu. Tapi ini cukup bagus Pak, lumayan bagus. Karena hasilnya maksimal. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, memang terutama itu perawatannya Pak ya. Perawatan. Nah, padahal kalau kita lihat ini kan tanpa menggunakan mulsa, tanpa di bedeng seperti biasa, ya memang kalau metode seperti yang kita lakukan, otomatis biayanya sangat besar ya Pak ya. 1.400 pohon, 1.400 pohon. Ini sekitar berapa biaya Pak kalau dihitung-hitung, kalau Bapak sempat hitung? Modal keseluruhan Modalnya 1 sampai 2 juta lah. 1 Kalau sampai 2 juta ya. 1.400 pohon. 1-2 juta. Berarti mana yang kira-kira yang lebih banyak memakan biaya ini? Harga benih, obat-obatan, atau Penggunaan pestisida dan insektisida. kurang lebih sekitar 1-2 juta itu Pak ya. Karena saya juga sempat diskusi dengan teman yang lain. Untuk pestisida sendiri penyampaiannya itu kurang lebih sampai 10 juta. Tergantung dari berapa pohon yang ditanam Pak. Oh iya betul, karena memang metode yang Bapak lakukan kan memang beda dengan teman-teman yang lain tuh, makanya tidak heran kalau banyak teman-teman ini kasihan kalau Pak ya. Padahal tidak seperti itu faktanya. Karena ini dibuktikan oleh Bapak Ferry, wah ini cukup luar biasa ini Pak. Kalau kita mau memanfaatkan lahan ini kan, kalau kita berhitung secara materi ya cukup lumayan lah kalau untuk pendapatan kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi ya. Kalau untuk Pak, apa ini tengkulak, mereka datang langsung ke lokasi atau bagaimana sistem penjualannya Pak? Saya yang datang ke mereka, tapi sebelumnya ada janji telepon. Oh iya, teman-teman, intinya jangan malu bertani, jangan takut, lakukan saja. Yang terpenting juga ini saya sarankan ya untuk teman-teman petani, karena saya juga petani. Untuk melakukan sesuatu itu ya memang kita harus banyak belajar, diskusi. Kalau untuk teman-teman di Desa Kalukunangka ini ya, kalau kenal dengan Bapak Ferry, tidak ada salahnya sebelum kita memulai pekerjaan itu dalam bidang penanaman cabai, paling tidak kita diskusi apa langkah awal yang harus kita lakukan, bagaimana cara pembenihan dan lain sebagainya, dan apa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau komunikasi ini terbangun dengan sesama petani, kita yakinlah kalau untuk mengurangi kerugian atau ketidakberhasilan itu mungkin sekitar 50%, 25%. Tapi kalau kita diskusi seperti ini, tanya-tanya dulu bagaimana ilmunya, bagaimana tata caranya, saya yakin kita akan paling tidak sama dengan apa dilakukan oleh Bapak Ferry ini. Wah, ini lumayan bagus guys. Seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, bahwa sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan lahan ya, karena kalau kita bicara potensi lahan,
yang ada di Kalukunangka ini, saya yakin bahwa semua masyarakat yang ada di desa Kalukunangka ini mempunyai lahan. Dan saya melihat ini masih banyak lahan tidur yang tidak terkelola. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ferry hari ini, saya sangat mengapresiasi, sangat mensupport, bahwa saya berkeyakinan bahwa dengan menanam cabai ini ya pastilah bisa menambah income. Coba tadi kita berhitung secara matematika ya, mulai dari 5 kilo, 20 kilo, 50 kilo dan seterusnya, bahkan sampai 100 kilo. Nah, dikali harga hari ini seperti apa yang disampaikan tadi Bapak Ferry, mungkin sekitar 20.000 ya Pak ya. 20.000 dijual ke tengkulak, dan tengkulak itu belum termasuk harga umum. Yang bisa jadi harga itu sekitaran 40 bahkan sampai 50.000. Nah, kita tidak bisa bayangkan guys, kalau kita mau rata-ratakan saja 50 kilo lah, tidak usah 100 kilo per 5 harinya dikali beberapa bulan ke depan, waduh, kalau untuk pembeli bedak, kosmetik, uang jajan anak-anak terpenuhi Pak ya. Ya, terpenuhi. Oke guys, saksikan terus perkembangan kami, apa yang kami lakukan di dalam aktivitas keseharian kita. Nah, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih Pak Ferry atas diskusinya hari ini. Semoga banyak yang termotivasi. Apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah percontohan buat teman-teman. Jangan takut untuk bertani, jangan malu untuk bertani, dan yakinlah dengan memanfaatkan lahan, menanam cabai seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ferry hari ini, itu akan bisa menambah income buat keluarga. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry.